Hai teman-teman, jumpa lagi dengan ya kosong. Oke, teman-teman, kenapa sih masih banyak orang tuh yang nggak berani minta uang banyak ke Gusti Allah? Kenapa nggak berani? Jangan jadi orang yang aneh dong. Gusti Allah tuh maha kaya, maha bisa, maha segalanya, maha menguasai apapun. Jangan takut gitu loh. Dikasih uang banyak sama Gusti Allah itu jangan takut. Jangan kok kita tuh ya udahlah hidup gini-gini aja udah pasrah ya kayak gini yang penting sehat. Ya jangan gitu. Yang penting tuh sehat, uangnya banyak. Gitu. Jadi kalau kita mau sedekah ke orang miskin, ke panti asuhan, itu tuh kan gampang gitu loh. Ya enggak? Kita mau naik mobil, punya sopir sendiri, mobilnya bagus. Kan gampang. Lebih enak dong daripada kita harus jalan kaki. Gitu. Bukannya tidak mensyukuri ya. Tapi kita minta kan boleh. Minta ke siapa aja kan boleh. Asalkan baik. Terus kalau minta ke Gusti Allah, ya kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa Gusti Allah harus ngasih saya? Kayak gitu. Nah, kalau saya nih minta yang banyak. Minta tuh jangan cuma Gusti Allah, aku minta 15 juta buat handphone baru. Kedikitan, rugi, sama-sama ngomong. Mending Gusti Allah, aku minta uang 1 triliun. Yang 500 miliar mau aku bagi-bagikan kepada orang di Indonesia. Yang 500 miliar buat aku belikan kesenanganku. Beli mobil, beli sawah, beli handphone baru, naik haji, naikin haji tetangga, terus makan-makan enak bersama anak yatim piatu. Kayak gitu. Soal nanti dikasih sama Gusti Allah atau enggak, bukan urusan kita. Yang penting kita tuh minta. Jangan takut kalau jangan takut. Nih saya kasih contoh. Ini rumah saya ini hasil berdoa, teman-teman. Saya nggak nyangka bisa bikin rumah itu nggak nyangka. Siapalah saya, sawah pun juga nggak punya. Nggak tahu tiba-tiba Gusti Allah tuh ngasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nggak nyangka banget, nggak nyangka banget. Jadi jadi sedikit cerita nih ya. Ya siapa tahu bisa menginspirasi dan juga untuk pelajaran bagi saya bahwa meminta ke Gusti Allah langsung itu keren banget. Modalnya cuma sabar dan usaha. Sebelum kita lanjutin ngobrol tentang usaha, nih dengan saya cerita dulu ya. Jadi saya melamar pekerjaan di bimbingan belajar teman-teman. Di Malang sono. Saya ini kan di Blitar, di Malang sono. Naik motor butut Supra X. Ngeng. Nah, setelah itu setelah tes tulisnya itu saya lolos ya karena saya kan menyukai matematika dan fisika. Jadi alhamdulillah sangat lancar gitu ya ngerjainnya. Waktu diwawancarai saya ngomong apa adanya. Jadi niat saya kerja apa saya jawab, cari duit kayak gitu. Itu ditanya lagi, kalau seandainya kamu itu saya tempatkan di Jakarta, bersedia nggak? Saya jawab lagi apa adanya, saya bersedia, tapi saya nggak punya uang buat makan di Jakarta, nggak punya uang buat beli tiket. Saya langsung diterima, nggak banyak cincong ceng, itu HRD-nya ya, nggak banyak cincong ceng, langsung diterima dan langsung dibelikan itu teman-teman tiket. Sama di Jakarta sana saya di ini ternyata ada mes untuk pegawai. Dan yang paling keren itu pertama kalinya saya itu punya pembantu. Jadi pembantu di Jakarta sana udah dibayari sama bosnya bimbingan belajar. Jadi baju dicucikan, masak dimasakin, terus nyabu disapuin. Pokoknya ya kayak punya pembantu itu, asik banget. Ya. Bener-bener dari anak kampung ya.
yang nggak punya apa-apa itu awalnya ya minta kayak gitu. Terus saya ngajar, ya ngajar matematika, fisika. Ternyata otak saya masih mampu, sama Gusti Allah masih dikasih kemampuan. Itu bukan karena saya pintar, bukan. Itu karena Gusti Allah ngasih kemampuan. Dari senior-senior digembleng, disuruh buat belajar lagi yang matematika dengan bahasa Inggris. Oke, otomatis gaji saya naik. Terus di ini lagi, suruh belajar tentang kimia sama biologi. Oke, saya nyanyi. Sama Gusti Allah, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk belajar. Itu belajar juga dibayar saya. Alhamdulillah. Itu karena Gusti Allah, bukan karena kemampuan saya. Karena Gusti Allah yang ngizinin kayak gitu. Awalnya itu minta, berdoa biar ya Allah, aku minta rumah yang bagus. Nggak tahu itu mau ngapain gitu loh. Untuk dapat uang puluhan juta itu nggak tahu aku harus ngapain. Ternyata ya itu tadi jalannya. Terus karena gaji masih pas-pasan teman-teman, saya memberanikan diri untuk ya sebagian gaji saya itu aku jadikan bisnis pulsa. Jadi jual beli pulsa ya. Jual beli pulsa. Jadi teman saya itu yang admin di kantor saya kerja, itu saya bilangin, kamu yang ngejualin ya, aku yang nagih, sama aku yang itu namanya apa, uangnya dari aku gitu. Terus aku itu kok aku jadinya ngomongnya ya, ngomongin bagus-bagus tuh jangan pakai aku. Jadinya saya itu minjem uang ke bos saya dengan jaminan gaji saya gitu. Jadi setelah usaha itu yang pulsa itu lancar, saya merambah lagi karena saya orang kampung. Di kampung itu banyak tetangga yang berprofesi sebagai petani. Nah kayak gitu, biasanya mereka itu merangkap jadi peternak kambing, sapi kayak gitu kan. Saya ngomong lagi nih ke bos, jadi saya ini adalah pegawai yang paling nggak punya gaji, karena gaji saya selalu saya puter, nggak tahu itu tiba-tiba yang ngalir aja tuh, tiba-tiba ada pikiran jualan pulsa. Oh akhirnya kalau yang kambing itu pas aku pulang aku tawarin mereka, jadi satu orang itu aku modalin 4 kambing jantan, tapi ya yang aku beli itu jantan. Waktu itu harganya itu sekitar 1.200.000-an lah kayak gitu. Itu satu orang ya. Satu orang 4 kambing, karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak bisa gemuk. Kayak gitu. Nah nanti dalam 1 tahun itu bisa 2 juta sampai 3 juta harganya, tergantung bejo-bejan ya, namanya juga hewan kan, kadang ada yang pertumbuhannya itu gede. Nah itu aku jual saat hari lebaran, Idul Adha kayak gitu, harganya kan bagus. Itu satu orang pelihara 4. Jualan pulsa masih lanjut. Nah 4 ini berarti kan untungnya sekitar 1 juta lebih dikit dah. Nah ini dibagi 2, karena sistem gaduh itu bagi 2. Kalau misalkan kambingnya mati, yaitu resiko saya kayak gitu. Jadi yang ternak itu nggak nerima resiko gitu loh. Cuma ini tadi saya yang bangkrut. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mati itu. Itu juga karena Gusti Allah itu yang ngizinin. 4 ini kan berarti sekitar 500.000 ya. Jadi 4 ini saya dapat berapa? 2 juta. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma berdoa itu. Uang itu juga dari bos, minjem saya. Tapi kalau dari bos itu nggak ada bunganya. Beda dengan di bank. Sampai begitu terus, nambah lagi. Saya sampai minjem ke bos saya. Oh iya, saya sampai pernah diajak makan malam itu sama bos, asik banget. Cuma ditanyain itu buat apa aja sih uang segitu banyaknya kok. Sebenarnya bos saya itu udah tahu buat pulsa, buat ternak kambing, sapi itu udah tahu. Tapi pengen aja gitu loh ngobrol berdua santai gitu. Ngerasa asik. Apalagi dapat
ini kan ditraktir di rumah makan mewah, terus makanannya itu gratis. Jadi jadi kulihat ini menunya itu, yang pokoknya yang seafood seafood itu kan mahal. Terus kapan lagi bisa makan seafood enak waktu itu ya? Jadi ya udah pilih itu makan enak. Sampai bos saya itu saya pinjemin, itu nolnya kelebihan satu. Nggak suruh balikin, ya balikinnya nanti-nanti aja gitu. Nolnya itu kelebihan satu itu, bayangin. Ya kalau 1 juta, jadinya kan 10 juta. Kalau minjemnya 10 juta terus nolnya kelebihan satu, kayak gitu. Ya udah aku bikin modal dan alhamdulillah semua karena Gusti Allah. Oke, jadi teman-teman berdoa aja yang santuy gitu. Bilangin, ajuin proposalnya. Toh kalau ngajuin proposal ke Gusti Allah itu gampang banget, nggak harus nulis. Kita tinggal pengen apa, pengen apa, ya wes gitu aja. Dan alhamdulillah ini. Terima kasih teman-teman. Kalau suka dengan konten ini, subscribe ya. Bye bye. Semoga kalian berani.